Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini merupakan video part yang kelima. Jadi, pada part yang kelima ini kita coba melakukan uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Sekedar informasi ya, untuk part 1, 2, 3, 4-nya, teman-teman bisa tonton di www.statkal.com. Teman-teman bisa mengakses di bagian material. Nah, ini dia. Ini part 1, 2, 3, 4. Ya, ini merupakan isi dari buku ini. Regresi Logistik Biner dengan Statkal. Oke, teman-teman bisa download gratis bukunya di sini. Download buku. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lihat dulu dari modul yang kemarin ya. Pada part yang keempat ya. Jadi kita itu datanya seperti ini. Tunggu ya. Nah, datanya. Jadi di sini variabel di part yang keempat itu kita sudah praktekkan ya dengan SPSS, dengan Statkal, Stata, Fuse, JSP. Nah, jadi sekarang kita mau menguji eh, yang pertama, yang mau kita uji pertama, apakah berat badan berpengaruh signifikan terhadap eh, penyakit jantung. Nah, ini yang akan kita uji pertama. Apakah berat badan berpengaruh signifikan terhadap penyakit jantung? Yang kedua, apakah tinggi badan kan berpengaruh signifikan terhadap penyakit jantung atau kejadian penyakit jantung. Nah, itu dia. Atau di sini kejadian ya. Ya, kejadian. Di sini kejadian. Oke. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya signifikan atau tidak, kalau kita menggunakan Statkal Binary Logistic Regression, teman-teman bisa lihat pada bagian ini dia, namanya Partial Significant Test. Nah, di bagian artinya uji signifikansi parsial. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang bagian berat badan ini, saya kecilkan dulu. Ini dia. Jadi, kita melihat nilai pada kolom p-value-nya. Ya. Jadi, kita ketahui di sini misalkan diketahui nilai p-value kan dari berat badan adalah 0,034. Nah, jadi kita ketahui nilai p-value-nya 0,034. Nilai p-value inilah kita bandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Secara umum sih banyak orang menggunakan 5% ya atau 0,05. Walaupun ada juga di beberapa tulisan yang lain 1% atau 10%. Misalkan untuk contoh kasus ini, kita gunakan tingkat signifikansinya atau alfanya 5%. Ya, itu dia. Jadi, jika nilai p-value misalkan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, itu pengaruhnya tidak signifikan. Namun jika nilai p-value misalkan di sini besar sama dengan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, maka itu pengaruhnya signifikan. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan nih, ya. Di sini diketahui nilai p-value dari berat badan adalah 0,034. Oleh karena nilai p-value dari berat badan 0,034 ya, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%,
Maka disimpulkan berat badan berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit jantung. Wah, jadi kita tahu bahwa ternyata faktor berat badan ini itu memberikan kontribusi pengaruh yang signifikan terhadap kejadian penyakit jantung. Nah, itu dia. Oke, dapat ya yang pertama ya. Sekarang yang kedua, apakah tinggi badan berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit jantung? Nah, sekarang kita lihat nilai p-value dari variabel tinggi badan. Diketahui nilai p-value dari tinggi badan adalah berapa tinggi badan? 0,889. 889. Itu kan lebih besar dari ya, nih. Karena nilai p-value dari tinggi badan 0,889 lebih besar dari tingkat signifikansi, ya kan? 0,889 kan lebih besar dari 0,05 ya, atau tingkat signifikansinya. Maka disimpulkan tinggi badan tidak berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit jantung. Nah, dari sini ternyata faktor berat badan itu memberikan kontribusi pengaruh yang signifikan terhadap kejadian penyakit jantung. Namun, faktor tinggi badan itu tidak berkontribusi signifikan pengaruhnya terhadap kejadian penyakit jantung. Nah, itu dia. Jadi teman-teman udah tahu ya, untuk melakukan pengujian signifikan atau tidak, itu dalam regresi logistik ya. Teman-teman bisa lihat di bagian partial significant test. Dengan melihat nilai p-value-nya, kita bandingkan dengan tingkat signifikansinya, 5% atau 0,05. Sekarang coba kita mau ngebandingin ya, hasil StatCal yang tadi dengan SPSS. Kalau kita lihat hasil SPSS, kita sekarang bandingkan nih. Kita bandingin ya. Tahu misalkan nilai p-value berat badan kalau versi StatCal ya. Kita lihat StatCal. Berapa versi StatCal? Kita bisa lihat bahwa untuk StatCal-nya nih, berat badan 0,034. Oke. Kita bisa mau berapa angka di belakang koma juga bisa disetting. Kalau 3 angka di belakang koma di sini 0,034 ya. 0,034. Atau kalau kita mau 5 angka di belakang koma bisa kita atur di sini. 5 angka di belakang koma. Jadinya 0,03416. 0,03416. Ya. Kemudian p value dari tinggi badan, kalau versi StatCal-nya kita bisa cek berapa nilai p-value-nya di sini. Tinggi badan ini dia. Kalau 5 angka di belakang koma 0,8889. Di sini 0,88889. Kalau kita atur 3 angka di belakang koma ini jadi 0,889. Ya. 0, nah, itu dia. Ini kalau versi StatCal. Sekarang kita mau ngebandingin kalau versi SPSS. Nah, kalau dalam SPSS sendiri, namanya bukan p-value sih. Namanya sig. Kolom sig. Nah, ini dia. Tapi ya sama aja, sig itu ya p-value juga sih. Di sini kalau versi SPSS ya. Coba kita cek ya. Kalau SPSS, ini kita hapus dulu. Ini hapus. Ini hapus. Kalau kita lihat di SPSS ya, p-value-nya untuk berat badan nih 0,034. Kolom sig-nya dilihat. Ya, 0,034 di sini. Kalau untuk tingginya p-value-nya 0,889. Sama ya, hasil SPSS dengan StatCal sama.
Oke, jadi kita hapus ya. Oke, udah clear. Sekarang kalau kita bandingkan dengan hasil EViews misalkan. Misalkan di sini kalau EViews itu namanya bukan sig, tapi dia prop. Nah, prop namanya. Probability. Ya, prop ya. Nah, ini kalau versi EViews kita lihat softwarenya EViews. Kita lihat di sini nih. Kalau berat badan 0,0342. Tinggal tambah 2 aja. Kalau tinggi badannya 0,8889. Sama aja sih, hanya perbedaannya ya hanya masalah berapa angka di belakang koma, tapi hasilnya ya sama, nggak ada beda. Oke, ternyata sama dengan EViews. Oke ya. Kalau kita bandingin lagi dengan apa namanya? Stata. Kalau kita bandingkan dengan Stata, kalau Stata itu namanya P nih. P tapi ada Z-nya. Ya, namanya itu kalau di Stata itu gini ya. P besar ya. P besar. Nih. Z gitu ya. Nah, ini kalau Stata. Ya sama aja, semua itu menyatakan probabilitas juga sih. Cuman kalau di SPSS sih di StatCal p-value gitu kan. Tuh. Berapa kalau di Stata nilainya untuk berat badan p-value-nya? Nih, 0,034. 0,034 sama, nggak ada beda. Kalau untuk tinggi badannya kita lihat 0,889. Sama, nggak ada beda. Oke, Stata udah clear, nggak ada masalah. Terus kalau dengan JAS, JASP juga sama, berat badannya 0,034, tinggi badannya 0,889. Jadi nggak ada perbedaan kok kalau teman-teman mau pakai StatCal, pakai Stata, pakai EViews. Ya kalau dalam regresi logistik biner itu hasilnya sama. Khususnya ketika kita melakukan uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap tak bebas. Jadi sudah paham ya? Kalau kita mau melihat pengaruh signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas, kalau di StatCal teman-teman menuju ke bagian partial significant test. Nah, dari hasil ini ternyata berat badan itu merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kejadian penyakit jantung. Namun pada variabel tinggi badan ternyata tidak terlalu signifikan mempengaruhi kejadian penyakit jantung. Nah, oke teman-teman, demikianlah penjelasan saya tentang melakukan uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas di regresi logistik. Sampai jumpa di part yang ke-6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.